Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam topik pembahasan tentang bioproses dalam sel. Ini masih masuk ke dalam KD sel yang kemarin kita bahas ya. Nah, anak-anakku, di dalam sel terdapat bioproses atau yang lebih dikenal dengan nama transfer aktif dan transfer pasif. Nah, apa perbedaan transfer aktif dengan transfer pasif? Transfer aktif itu menggunakan energi tambahan karena proses perpindahan molekulnya berlawanan arah dengan gradien konsentrasinya. Sedangkan untuk transfer pasif itu tidak menggunakan energi tambahan apapun karena perpindahan konsentrasinya searah dengan gradien konsentrasi tersebut. Nah, untuk transfer pasif dibagi menjadi dua, yaitu difusi dan osmosis. Kenapa dibedakan lagi? Karena kalau difusi itu perpindahan dari konsentrasi zat yang tinggi ke konsentrasi zat yang lebih rendah. Sedangkan osmosis itu perpindahan dari konsentrasi air yang tinggi ke konsentrasi air yang rendah melalui membran semipermeable. Oke, untuk contoh ringannya, misal ketika di sebuah ruangan kelas ada teman kalian menggunakan kayu putih, apa bisa kalian menghirupnya juga? Nah, coba dijawab pertanyaannya, itu termasuk difusi atau osmosis. Lalu kasus kedua, ketika ibu memasukkan betadin ke dalam segelas air, itu termasuk difusi atau termasuk osmosis? Itu pertanyaan-pertanyaan pendek. Ada satu tugas percobaan yang harus kalian lakukan, yaitu buatlah sebuah percobaan sederhana. Alat-alat dan bahan yang digunakannya pun sederhana. Oke, kalian hanya tinggal menyiapkan 3 buah gelas dengan ukuran 250 ml. Lalu sediakan 6 buah potongan kentang dengan ukuran yang sama. Yang ketiga, sediakan buku catatan. Langkah kerja yang pertama, isilah 3 gelas yang telah disediakan tadi. 1 gelas diisi oleh air biasa sebanyak 100 ml. Gelas kedua diisi oleh larutan garam sebanyak 100 ml. Yang ketiga, isi dengan larutan gula sebanyak 100 ml juga. Setelah menyiapkan larutan-larutan tadi, saatnya kalian menyiapkan potongan kentang. Sediakan 3 potongan kentang. Sebelum dimasukkan ke dalam gelas, silahkan ukur potongan kentang dan timbang. Misal, potongan kentang pertama untuk gelas yang berisi larutan garam, silahkan kalian ukur berapa tinggi dan lebarnya, lalu silahkan timbang berapa beratnya. Setelah itu, masukkan ke dalam masing-masing larutan, lalu diamkan selama 24 jam. Nah, setelah 24 jam, silahkan angkat, lalu ukur dan timbang kembali kentang tersebut. Hasilnya silahkan catat di buku catatan kalian. Lalu, jangan lupa periksa juga volume airnya yang tadinya 100 ml apakah berkurang atau bertambah. Begitu ya anak-anak. Satu lagi, prosesnya jangan lupa kalian rekam, lalu kirimkan di WhatsApp grup yang sudah kita buat sebelumnya. Sekian dari Ibu, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.